Suara oke ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Oke. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mulai saja ya. Podcast kita di siang hari ini, Masya Allah. Menjelang sore ya. Menjelang sore ya. Sambil ngabuburit lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali dengan salah satu tamu yang begitu sangat luar biasa ya. Yang viral kemarin pembahasannya. Viral nggak ya? Saya bukan Atta. Masih bersama di segmen Babe ya, bedah berita bersama Al Ustaz Feby Afuzan. Alhamdulillah. Oke Zat, nggak usah panjang kali lebar lah ya. Kita langsung mulai saja. Kira-kira berita apa nih yang mau kita bahas nih Zat? Oh, banyak, silakan. Banyak, kita tinggal ya? pilih. Betul. Karena di Indonesia itu banyak peristiwa. Aduh, ini suaranya jauh sekali Zat ya. Alhamdulillah. Langsung ngicep kena telinga Zat. Jadi kalau misalkan di runut ya, berita-berita yang viral saat ini itu yang pertama berkaitan dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Bukan. Tenggelamnya kapal Donggala. Ya, kemarin Masya Allah kita doakan untuk semua kru ya yang sedang bertugas lalu kemudian meninggal bisa kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Insya Allah sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi ya, salah satu kriteria seorang muslim meninggal dikatakan syahid itu ya salah satunya itu ketika tenggelam seperti itu. Betul. Nah, setelah kemudian berita kapal tenggelam ya ada juga berita yang kemudian memang saya kira ini pasti bakalan menjadi berita tahunan Zai. Ya, berita berkaitan dengan mudik ya. Apa pulang kampung ya. Ya, Piknik kan juga ya. antara mudik dan juga pulang kampung. Karena memang beberapa hari yang lalu ya pemerintah sempat kemudian menginformasikan bahwa mudik itu dilarang. Nggak tahu nih kalau pulang kampung. Nah, ini yang kemudian memang akan kita bedah beritanya saja di segmen kita kali ini berkaitan dengan pelarangan mudik atau pulang kampung dengan alasan karena kita sedang berada di tengah-tengah pandemi seperti itu. Menurut saya bagaimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih ya Bung Willy sudah berkenan mengundang saya kembali. Mudah-mudahan undangannya tidak hanya menghadirkan saya secara fisik, jasad dan wujud ya, tetapi juga Allah memberikan barokah, rahmat dan maghfirah kepada kita semua, untuk kita semua dan netizen sekalian. Jadi tidak hanya undangan kepada saya, tapi undangan kepada barokah Allah untuk bisa berkumpul ngariung di dia. Masya Allah, ngariung di studio ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan juga obrolan yang bermanfaat ya, insyaallah. Nah, tadi pertanyaan. Ya, apa namanya itu berkaitan dengan berita pelarangan mudik ya di tahun 2020. Iya, betul. Iya, terkait mudik memang momennya pas sekali ya di bulan Ramadan, apalagi menjelang Syawal, hari raya Idul Fitri. Tradisi mudik itu memang sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Ingat Ramadan, ingat Lebaran, pasti ingat aja ya. Ingat mudik, ingat pulang. Ini tradisi yang sangat melekat. Dikarenakan memang di beberapa suku-suku di Indonesia itu memang punya tradisi ngumbara. Jadi masalah kembali lagi itu selalu butuh momen, dan momen yang tepat itu adalah momen Lebaran. Ya, ditambah lagi memang secara geografis Indonesia itu memang ini ya kepulauan. Sehingga kalau misalnya orang mengembara mencari kerja penghidupan lintas pulau, untuk pulang pergi 1 hari 1 malam kan tidak memungkinkan. Maka pulang itu menjadi sesuatu kebutuhan minimal 1 tahun sekali. Dan momen yang tepat itu Lebaran. Jadi alasannya kuat sekali ya. Ditambah lagi dengan
muslim yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akidah Islam bahwa berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang wajib dimunculkan oleh seorang anak kepada orang tua. Dan kurang afdol kalau nggak pulang menemui orang tua. Betul, Ustaz. Jadi pantas mudik ini menjadi berita yang saya kira sampai minggu-minggu berikutnya ini menjadi bahasan familiar di tengah-tengah masyarakat. Jadi dikit-dikit pasti nanya ketemu orang, "Mang mudik tuh?" Betul. Itu seperti itu. Nah, kalau terkait dengan mudik tahun ini memang hampir sama di tahun yang kemarin ya, walaupun memang larangan mudik di tahun kemarin pun ada. Iya, ada, dan ini adalah tahun kedua. Memang di masa hari ini bersamaan dengan pandemik yang belum usai, mungkin kita juga harus berkhidmat ya. Artinya di saat belum selesai pandemi kita pengen mudik, ya akhirnya kita harus berkhidmat dengan suasana. Iya, ya apa namanya, kalau nggak bisa pulang dengan kondisi yang ada, ya mau bagaimana lagi, ya. Namun kita juga harus paham bahwa pemerintah mengadakan peraturan seperti ini itu adalah upaya untuk menjaga penyebaran, betul, menekan penyebaran yang secara pengalaman di setiap libur panjang, bisa di akhir tahun atau di liburan Lebaran, itu kenaikannya bisa sampai 4 kali lipat untuk suspek COVID. Nah, ini juga mungkin upaya pemerintah sampai seperti itu hingga membuat regulasi. Bagi masyarakat mungkin ya berat hati juga nggak bisa pulang dan seperti itu. Tapi ini memang apa namanya ya, mentok sana mentok sini akhirnya gitu. Maju mundur kena gitu. Mau pulang nggak bisa gitu. Di rumah mungkin kangen orang tua, kangen saudara, ya akhirnya ya mungkin harus bersabar dulu deh. Tapi begini, sebetulnya kalau misalkan ini kan yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat kita ya, terutama di tengah-tengah netizen ya, yang begitu sangat luar biasa lada netizen kita itu ya. Seumpama misalkan kalau misalkan ya netizen kita itu posisinya bisa sebetulnya menerima kondisi kita saat ini, dan memang saya kira masyarakat pun paham bahwa kita sedang berada di tengah-tengah pandemi. Seperti itu. Tapi begini, ya, tenang. Begini saya posisinya, yang ini memang menjadi viral juga kan di tengah-tengah netizen kita, bahwa pilkada dilaksanakan, lalu kemudian tadi kan berita yang kemarin resepsi pernikahan artis juga sampai dihadiri, kayak begitu. Intinya sih tidak konsisten begitu. Kalau misalkan konsisten, saya kira masyarakat pun paham lah gitu kan ya. Tapi yang membuat masyarakat tidak paham sekarang ini ya bahkan jadi hare-hare lah ya, karena ketidakkonsistenan itu. Bagaimana kira-kira? Ya ini kan aturan ya. Yang namanya aturan pasti dibuat sebuah regulasi, berarti ada yang membuatnya secara pembuatan undang-undang aturan itu. Nah, tetapi memandang undang-undang, saya sepakat dengan Bung Willy nih, bahwa yang namanya kita sebagai rakyat, hidupnya sangat kompleks, dimensinya banyak. Jadi tidak hanya urusan mudik yang kita pikirkan, di sekeliling kita masih ada urusan ekonomi. Nanti menjelang Lebaran, ini juga kayaknya nanti harga-harga pokok juga mulai agak ada perubahan, bisa naik, bisa naik lagi. Nah ini mungkin nanti jadi bahan berita lagi yang bisa asik untuk dibicarakan, Bung. Nah kemudian dimensi kita hidup tidak hanya ekonomi saja, ternyata politik juga. Nah artinya ketika regulasi demi regulasi dari yang satu kemudian yang berikutnya itu nampak dan ditimpakan oleh masyarakat melihat kenapa urusan mudik begitu sangat tajam dengan alasan pandemik, tapi ketika urusan politik transfer kekuasaan dari satu masa ke masa berikutnya, mau pilkada ataukah yang lainnya, ini kok tidak setegas ketika berurusan dengan rakyat. Ketika urusan-urusan yang ini kok
nggak setegas itu. Ya ini juga nampak dan kita lihat itu semua secara jelas. Nah itu yang memang kita sayangkan. Itu fakta, iya fakta. Miris, iya. Sampai ngelus dada saya. Gitu. Insya Allah luar biasa ya. Nah, jadi memang seperti itu. Betul. Ya, San. Makanya kan memang berkaitan dengan ya ketidakkonsistenan ini kan posisinya bukan hanya perihal mudik ya. Iya. Kemarin berkaitan dengan pernikahan lalu kemudian berkaitan dengan ya pelanggaran hukum lah ya, seperti halnya yang mencuri ayam dihukum sekian tahun, lalu kemudian yang korupsi dihukum sekian tahun gitu kan ya. Jadi memang kekonsistenan ini sudah terjadi di waktu yang lumayan lama saat ya. Jadi memang wah pokoknya ini menjadi menjadi apa ya? Bukan bola salju sih. Ya, tontonan sehari-hari ya. Jadi tontonan sehari-hari netizen. Iya mah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya tanyakan nih Zadi yang kemudian ingin tanyakan sebetulnya apa nih yang menjadi akar permasalahan? Kok bisa sampai ke terjadi yang demikian gitu? Iya, ya berkaitan dengan mudik, bahwa mudik kita secara fisik ya berpindah satu tempat ke tempat lain. Dari tempat kita mengembara sampai ke tempat kita berasal, mungkin kita dilahirkan. Kebetulan saya nggak mudik ya, saya lahir di Purwakarta, besar di Purwakarta, sekolah di Purwakarta, semua di sini ya. Tapi mertua saya orang Ciamis, jadi harus ke Ciamis nanti. Nah, tentu terkait dengan mudik. Ini yang mudah-mudahan ini jadi ibrah bagi kita ya, bahwa ada mudik yang sebenarnya, jadi mudik hakiki lah, betul. Yaitu akan mudik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan tentunya ini sama persis ketika kita mudik, ketika kita mau mudik fisik ya, perjalanan dari satu tempat kita kerja ke tempat kita pulang kampung, itu selalu menyiapkan bekal. Betul. Nah, bekal inilah yang tentu kita akan gunakan nanti di tempat ketika kita pulang kampung. Yeah. Nah, ini yang paling hakiki inilah juga sama, bahwa kita juga akan pulang dan tentu harus nyiapin bekal. Nah, siapa yang harus nyiapin bekal semuanya? Rakyat harus nyiapin bekal, kemudian aparat harus nyiapin bekal, sampai penguasa pun harus nyiapin bekal, karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bekal yang baik inilah yang kira-kira bisa menyelamatkan. Nah, pulang kampung yang benar ini adalah pulang kampung yang yaitu kalau kita sebut ya akhirat itu kekal dan panjang waktunya. Nah, maka kenapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan lupa pulang aja. Lupa mudik aja, bahwa ada mudik yang sebenarnya jadi lupa nyiapin bekal gitu. Akhirnya kan misalnya sebagai rakyat, tetap rakyat adalah seorang manusia. Kalau dia muslim, mau nyiapin bekal. Kalau dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dimintai pertanggungjawaban sebagai rakyat dan juga sebagai muslim. Penguasa pun sama. Ini juga akan harus nyiapin bekal karena kelak ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian akan ditanya dia sebagai muslim dan juga sebagai penguasa. Hati-hati. Rakyat juga akan menuntut nanti di sana. Maka baik terkait dengan regulasi apapun, terkait dengan mudik, dengan pandemik, maka sebaik-baiknya maka harus ditakar dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Maka sesuatu yang tidak ditakar dengan itu, dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, karena mustahil ya kalau Allah bikin aturan akan kacau. Nah, justru ketika kita menggunakan aturan manusia, justru itulah sumber kekacauannya. Ya, karena manusia itu kan punya kecenderungan, dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan, kemudian dia punya kepentingan. Kadang-kadang ketika dia merasa urusan dirinya lebih penting, maka urusan orang banyak bisa ditinggalkan urusan orang banyak itu. Nah, maka kalau diserahkan kepada manusia, ya itulah jadinya. Banyak kepentingan, banyak mengorbankan. Seperti itu. Betul. Dan kalau misalnya dianggap ada alasan lebih baik atau lebih buruk, ya itu makan alasan. Ya, seperti itu. Alasan bisa dibuat-buat. Alasan bisa diada-adakan.
gitu. Nah maka mungkin ini momen dimana ketika kita ngobrol tentang mudik, ini saatnya kita bertafakur ya. Betul. Bisa jadi peristiwa sebelum kita mikirin banyak mudik, kemudian peristiwa yang hari ini karena dengan itu kita nggak bisa mudik, misalnya pandemik yang belum selesai, kemudian kasus-kasus korupsi yang luar biasa banyak, kemudian dan lain-lainnya banyak luar biasa, insya Allah nih. Ini jadi bahan tafakur kita lah, ya. Nah, saatnya kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Itu dari mudik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya tuh tadi awalnya menggebu-gebu ya, karena saya kira jawaban dari Ustadz Febi ini akan langsung kemudian, oh ya ini betul-betul ketidakadilan yang kemudian yang diperlihatkan oleh rezim kalau gitu. Tapi memang ternyata kita diarahkan kepada mudik yang sesungguhnya. Ya udah dibalik saya yang nanya, bukan yang jawab. tapi memang harus begitu, San. Ya. Jadi seperti yang kemudian saya sampaikan di beberapa segmen podcast kita itu kemarin, bahwa di setiap fenomena itu ada ibroh yang kemudian bisa kita dapatkan. Betul. Nah, berkaitan dengan mudik atau pulang kampung ini, dan memang posisinya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mundur kena, maju juga kena, gitu kan ya. Kalau misalkan seumpama kita mudik ternyata betul kita membawa membawa virus gitu kan ya. Diomongin motor ya, itu jadi disalahkan nantinya. Tapi di sisi lain gimana kan begitu. Jadi memang kita coba putarkan aja lah gitu kan ya, ada ibrah apa nih yang kemudian bisa kita dapatkan dari mudik atau pulang kampung ini, seperti itu. Ya kalau misalkan Anda jadi kepikiran sampai kemudian kita berada di tengah jalan sekalipun ya, sedang membawa motor atau mobil, itu sebetulnya kalau kita perhatikan seperti halnya kita menjalani hidup set. Kayak gitu. Jadi kadang air menyalip kan, gegerungan, kan kayak begitu. Kita sabar. Gitu-gitu kan. Begitu. Ada yang berhenti mendadak dan sebagainya, lalu kemudian jalan gajlug-gajlugan seperti itu, sampai kemudian kepada perkara mudik ini. Ini pun ada ibroh yang kemudian bisa kita dapatkan, bahwa sejatinya kondisi kita memang saat ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita punya mudik yang sesungguhnya, pulang kampung yang sesungguhnya, yaitu di negeri akhirat, seperti itu. Dan tentu itu juga harus disiapkan bekalnya. Walaupun kita nggak mudik ke kampung halaman, itu pasti kita akan mudik ke kampung yang sebenarnya. Yaitu akhirat. Betul. Gitu. Nah, berkaitan persiapan, memang ini apapun butuh persiapan, Zan. Betul. Tukang tani anu rek macul, ini memang sering disampaikan ya. Tukang tani rek sawah butuh persiapan. Mandi heula lah gitu kan ya, lalu mandi nggak ya? Saya bukan tukang tani tapi saya mandi. Ya pasti mandi ya gitu, atau menyiapkan sarapan gitu kan ya, lalu kemudian pokoknya itu ada persiapan sampai kemudian kita menghadapi bulan suci Ramadan ini ada persiapan, sampai kemudian kita balik kampung gitu kan, itu pun butuh persiapan. Kalau misalkan lama, otomatis persiapan yang kita siapkan banyak juga saja. Karena kalau misalkan kita pulang kampung mudik gitu kan ya, hanya bawa baju sasetel, wah ini piomongan ngari wasun ya di situ kan gitu ya. Nah begitupun ketika kita pulang kampung. Nah mungkin ini yang menjadi pertanyaan, persiapan apa saja nih yang kemudian kita harus siapkan untuk bisa sampai pulang atau mudik ke negeri akhirat dengan selamat. Iya, tentunya kan mudik ini sesuatu yang tinggal nunggu giliran ya. Betul. Dan kita memang Rasulullah dorong kita untuk menyiapkan bekal. Ya, bekal pertama itu adalah ilmu tentunya. Betul. Karena menyiapkan itu pasti membutuhkan perbuatan, dan perbuatan itu harus didahului dengan ilmu. Jadi jangan sampai kita salah bawa. Betul kan? Jadi kita mau mudik ke kampung halaman, tapi kita cuman bawa batu, kita bawa pasir, ya mau dibikin apa gitu ya,
Iya. Itu prosesnya kan panjang. Ya kalau misalnya ke sana ke kampung halaman itu kita butuh baju, kita bekal baju, kita butuh celana, kita bawa celana. Nanti perjalanan itu panjang dan ada waktu perut kita keroncongan, berarti bekali dengan makanan. Jadi kita harus tahu dulu kita akan kemana dan yang tempat kita tuju itu seperti apa, dan itu tidak bisa kita capai, kita pahami kecuali dengan ilmu. Yang ngomong kita akhirat, tapi banyak loh orang yang ngerti bahwa kita akan meninggal. Banyak loh orang yang ngomong bahwa kita akan kembali kepada Allah. Tetapi kan yang dilakukan di dunia itu tidak linear dengan apa yang ia sampaikan. Bisa jadi ia nggak paham. Nah, ketidakpaham itu ya karena ilmu. Karena tidak adanya ilmu. Maka yang pertama adalah ngaji. Ya, harus ngaji. Dan nanti teman-teman sekalian bisa ngaji di Rumba ya, rumah Qurannya Bung Willy. Masya Allah, ini promosi lagi. Buat biar tambah berkah. Masya Allah, biar tambah yang doain lebih banyak. Iya, tempatnya dong sekalian. Di mana ya? Di Jalan Penawan Barat. Ya, di Jalan Penawan Barat, RT 16 RW 03, Kelurahan Sunangkasih, Kecamatan Kabupaten Purwakarta. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi di salah-salah waktu kita yang sedemikian banyak, ya padat luar biasa, dengan adanya aktivitas bekerja, ngurus anak, kemudian mendidik anak, kemudian memimpin keluarga bersama kepengurusan istri untuk anak-anaknya. Ini harus ada kajian-kajian yang terus-menerus tiada henti, karena ilmu itu wajib gitu. Jadi istilahnya kan mau persiapan mudik itu kita harus tahu tempat. Kemudian tahu tempat itu kalau kita belum pernah ke sana atau misalnya ternyata rutenya dipindah, yang kita harus punya itu kan pengetahuan. Betul. Kita pakai peta, maka harus bisa baca peta. Betul. Mana orientasi peta, timur, barat, utara, selatan mana. Oke lah, sekarang masanya adalah masa gadget. Ya tetap kan harus bisa pakai gadget, gitu kan. Kemudian cara mengoperasikan itu pakai ilmu gitu. Nah, maka yang pertama adalah ilmu ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan sendirian. Kalau sendirian nyasar sarangan. Betul. Jangan sendirian. Maka bersamalah dengan orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa mudik ini sesuatu yang hakiki. Gitu. Harus bersama-sama. Karena kalau misalnya dia lupa, dia ada yang ngingetin, woi mudik woi. Ada yang ngagaleong, aya nu oleng, aya nu ngabenerkeun, anu ngalempengkeun. Begitu Bung, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, itu lu kayak heula. Sabar. Nah, nu katilu, yang ketiga itu adalah berkontribusilah. Jadi udah punya ilmu, dia bersama dengan orang-orang yang lurus dan tahu jalan pulang. Maka yang ketiga adalah khawatir di luar kita, orang sekitar kita itu juga ingin pulang tapi nggak tahu. Mungkin udah punya niat tapi nggak tahu cara pulang. Nah, maka kita harus bareng-bareng gitu. Nah, maka berkontribusilah. Yaitu apa? Dakwah, mengemban dakwah. Gitu. Jadi insya Allah ketika mudah-mudahan dengan ilmu kemudian berkontribusi ya bersama dengan orang-orang soleh, nanti untuk detail-detail ilmu apa nanti Bung Willy bisa manggil para pakar di Nyali ya. Masya Allah, betul dia di sini Nyali. Gitu. Nah itu dibutuhkan gitu. Insya Allah luar biasa. Nah, jadi begitu teman-teman semua ya. Jadi berkaitan dengan tema kita kali ini ya, bedah berita perihal mudik dan juga pulang kampung ini perkara yang kemudian anak kira nggak akan beres-beres ya, dalam artian nggak beres-beres karena memang mudiknya pun itu hampir setiap tahun dan ini pasti bakalan terulang. Nah, daripada kemudian ibrah dari kemudian pembahasan mudik lalu kemudian pulang kampung ya, ini seperti itu ya, tadi ada kemudian pulang kampung yang hakiki. Ya, mudik yang hakiki yaitu mudiknya kita ke negeri akhirat. Atau mudiknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara mudik yang saat inilah ya yang kemudian
apa namanya itu sedang ramai diperbincangkan. Ya inilah kondisi kita saat ini, gitu kan ya, posisinya kondisi kita saat ini memang betul-betul sedang tidak baik-baik saja, sampai kepada perkara yang seperti ini pun ya seperti ini kan, begitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Iya. Perkara yang seperti ini tuh ya seperti ini. Nah, tapi di balik itu semua ada ibrah yang kemudian bisa kita dapatkan. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Febri Afiza bahwa mudik yang hakiki kita gitu kan ya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang harus kemudian kita persiapkan untuk bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa namanya itu mudik yang sebenarnya ya, pulang kembali kepada Allah itu ada dua saja. Ya. Bisa ke surga, bisa ke neraka kan begitu. Alhamdulillah. Nah, maka di sini tadi tipsnya agar kemudian kita bisa balik kampung dengan selamat. Satu, harus dibekali dengan ilmu teman-teman semua. Karena bagaimanapun juga tanpa adanya ilmu ya poek kita itu. Ini juga saya ingin menekankan bahwa memang mudik hakiki ini tentu kita butuh ilmu. Dan ilmu yang kita maksud adalah al-Islam, al-khair itu. Kebaikan itu adalah Islam. Namun apa namanya, para netizen yang sedang bersemangat hijrah, kemudian bersemangat untuk mencari ilmu dalam rangka mendapatkan ridha Allah untuk bisa punya bekal nanti ketika mudik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu jangan takut dengan propaganda Islamofobia. Betul. Ini yang ingin saya tekankan di sini ya. Jadi apa namanya, tentu Islam rahmatan lil alamin, ini adalah Islam yang membawa rahmat ya. Jadi bukan monster. Betul. Tidak ada sangkut pautnya dengan terorisme, radikalisme dan lain-lainnya. Ya, betul. Islam adalah sesuatu yang Allah turunkan kepada manusia dengan segala penuh kebaikan-kebaikannya. Betul. Seperti itu. Nah, yang punya kepentingan memonsterisasi dan mencap radikal sehingga terorisme itu siapa? Orang-orang yang takut dengan Islam. Orang yang takut apa? Kehilangan sesuatu yang mungkin ia dambakan, tetapi ternyata bertentangan dengan Islam. Islam itu melarang korupsi. Ya, luar biasa. Oke, teman-teman, jadi kepotong oleh iklan. Ya. Iklan memori. Memorinya penuh. Oke, maka saya dilanjutkan kembali. Terakhir, Islamofobia. Kita jangan sampai termakan oleh opini orang-orang yang benci terhadap Islam. Iya, jadi ini harga mati bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhir. Maka ketika yakin bahwa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia dan menuju dunia berikutnya, kehidupan berikutnya, dan akan kembali kepada kampung akhirat itu, maka bekal yang hakiki itu adalah Islam, apa yang Allah sudah berikan. Betul. Nah, maka spirit kita untuk berilmu itu adalah spirit untuk menambah ketakwaan. Gak mungkin kita akan menambah ketakwaan tapi dengan ilmu-ilmu yang lain. Apalagi kalau ditambah dengan ketakutan dan asumsi tuduhan-tuduhan yang hari ini sedang gembar-gembor. Seakan-akan tuduhan radikal itu Islam, teroris itu Islam. Maka kaum muslimin ya, insya Allah dan pasti ya, apa yang Allah turunkan itu adalah kebaikan ya. Insyaallah. Apa namanya, oleh Islam kita dididik menjadi seorang manusia yang baik ya, menghormati kehidupan. Maka nggak mungkin lah apa namanya itu aktivitas teroris itu berdasarkan pada pemahaman Islam. Betul, ajaran Islam. Jadi teman-teman netizen yang sedang hijrah atau sedang belajar hijrah yang agak terpengaruh dengan Islamofobia, radikalisme, tuduhan terorisme ya, insya Allah dan pasti ini tidak ada kaitannya dengan Islam ya. Lihat dong, kita kan tampangnya tampang bager. Masa tampang teroris? Tampang syahdu kita ya. Tampang syahdu. Nah itu teman-teman semua ya. Jadi betul ya, ketika kita membahas perkara ilmu ya, pastinya yang menjadi hambatan bagi kita itu ya tadi, wah sekarang mah sudah banyak ajaran Islam yang kemudian radikal dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat isu-isu radikalisme itu ya sedikit demi sedikit memang sudah pudar. Dalam arti pudar itu karena sebetulnya faktanya nggak ada gitu kan masyarakat ya. Masyarakat sudah paham itu adalah sebuah propaganda saja. Betul, propaganda siapa? Nah sekarang yang kita jelaskan propaganda kepada orang-orang yang takut Islam. Betul. Nah emang apa yang ditakuti Islam? Yaitu
ketika apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka kuasai, Islam memiliki ketegasan dalam bersikap terkait dengan itu. Misalnya orang-orang yang menguasai sumber daya alam, Islam melarangnya. Maka orang-orang yang menguasai pasti takut Islam ini menjadi mainstream pemikiran masyarakat, gitu. Kemudian juga Islam itu nggak senang korupsi, nggak suka dengan orang-orang yang zalim dalam pengelolaan harta masyarakat, ya, uang negara, nggak suka. Betul. Tidak diperbolehkan, berat ini dalam Islam hukumannya, ya. Nah, siapa yang takut? Yang takut pasti koruptor. Betul. Maka inilah yang harus difahami bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu. Luar biasa. Tadi ya teman-teman semua, jangan sampai kemudian kita termakan isu radikalisme atau Islamofobia yang lainnya. Betul. Sebetulnya kan Islam itu rahmatan lil alamin, dan saya pun sepakat dengan Ustadz yang tadi sampaikan bahwa orang yang takut kepada Islam ya orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu, yang sedang maksiat, yang nusol zina gitu kan. Pasti nggak mau kayak begitu. Lalu kemudian yang suka mencuri gitu kan ya, pasti nggak akan mau Islam itu diterapkan. Ya makanya tadi ya mereka mencoba untuk menghambat terbitnya cahaya Islam agar kemudian memang Islam itu tidak bangkit, padahal nggak akan bisa ditahan seperti itu. Dengan sendirinya ya Islam ini akan kemudian kembali bersinar seperti itu. Bukan nggak dengan sendirinya ya, ada kita perjuangan kita. Seperti itu. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya tadi yang pertama persiapan untuk kemudian kita ke negeri akhirat, ya mudik yang hakiki itu adalah butuh dengan ilmu. Makanya betul ya, saya pun mengajak kepada teman-teman netizen semua ya untuk kemudian ayo kita mengkaji Islam bersama-sama dimanapun gitu kan ya, dan juga kapanpun. Kalau misalkan di rumah teman-teman semua ada ustadz yang bisa ditanyai perihal kebutuhan teman-teman untuk ibadah kepada Allah, tanyakan seperti itu. Makanya kan di di channel ini ya mencoba untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin kemudian belajar. Ya di podcast kita ini ada ada segmen ngaji fikih bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Abu Zaifuddin. Ya, lalu kemudian juga ada berkaitan dengan nyali, nanya ahli. Ini penting untuk kemudian dibahas juga. Dan ini salah satu fasilitas untuk teman-teman yang ingin belajar seperti itu. Tentu kemudian belajar yang asik gitu kan ya, memang yang ngobrol-ngobrol diskusi-diskusi yang sahdulah, yang renyah, yang gurih kalau gitu. Rangu seperti itu. Jadi memang sekarang ini momennya memang berbeda ya dengan momen-momen sebelumnya. Walaupun sekarang pandemi kita masih belajar online gitu kan ya. Setelah pandemi ini selesai, belajar online ini tidak akan ditinggalkan. Makanya trendy. Bakal menjadi tren seperti itu di tengah-tengah kita. Makanya ya kita sebagai orang yang kemudian paham kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar gitu kan ya, ketika teman-teman mainnya di sosial media, maka ya kita pun mencoba untuk kemudian hadir di tengah-tengah teman-teman semua ya di dengan dakwah online ini gitu kan. Dengan podcast seperti ini, seperti itu. Masya Allah. Terus yang keduanya tadi apa sih? Apa coba? Yang keduanya itu ya setelah kemudian ilmu, yang kedua itu berkumpullah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang lurus. Jangan sendirian. Jangan sendirian, harus berkumpul kita. Ya saya kalau misalkan sendiri di rumah ya nggak ada anak istri, aduh oleng saya. Ya kemarin pas isoman itu saya oleng itu sendirian gitu kan ya di rumah isolasi gitu kan, sepaneng, nggak ada anak, nggak ada istri kan begitu. Jadi memang apalagi antum nih yang jomblo gitu kan ya, yang jomblo yang ya begitulah hidup. Jadi perlunya kita bersama orang-orang yang soleh itu ada yang senantiasa mengingatkan ketika kita sedang oleng. Betul. Lalu kemudian yang ketiganya ada kontribusi. Setelah kemudian kita sudah tahu ilmunya, lalu kemudian kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, nah kita kontribusi yang menjadi bagian daripada orang-orang yang senantiasa menyebarkan ilmu tersebut ke tengah-tengah umat. Kita sampaikan ilmu yang belum disampaikan kepada umat seperti itu. Insya Allah
bedanya ilmu dengan harta, ketika harta itu digunakan akan habis, tetapi ilmu digunakan itu akan bertambah, seperti justru itu. ilmu yang menjaga kita. Nah, ilmu yang menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga. Makanya orang-orang kaya itu ada juga yang kemudian tidurnya nggak nyenyak ya Ustaz ya. Tidurnya nggak nyenyak, kenapa? Karena hartanya khawatir digondol maling, kan kayak begitu. Khawatir rumah hartanya itu kebakaran, kayak begitu. Makanya memang Masya Allah beda dengan ilmu itu yang akan senantiasa menjaga kita ketika kita sedang poek-poeknya gitu kan ya. Nah, ilmu inilah cahaya yang akan senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus seperti itu. Contoh misalkan apa nih Ustaz, contohnya Ustaz? Apa? Contohnya apa ya? Ilmu yang menjaga kita. Ya, ketika kita mau ditipu misalkan ya, kita belanja ya, ini mah yang simpel aja, belanja 100.000, belanjanya cuman 50.000 ya, 42.000 lah, ada kembali berarti kan 48 ya. Benar 48? Benar ya 48? Bising salah, nanya ke ahli. Nah, hitung sorangan lagi. Jadi memang posisinya di ditanya, kita karena sudah tahu cara menghitung, tahu gitu kan kembaliannya, oh iya benar 48. Jadi nggak sembarangan kita belanja 42, ini kembaliannya cuma 20.000. Nah, seperti itulah kira-kira 58 dah. 48 dah, yakin. Atau misalkan fenomena yang sekarang juga banyak ya terjadi di tengah-tengah kita berkaitan dengan misionaris tuh. Kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi kita murtad gitu kan ya. Bisa dibelokkan. Makanya betul tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz ya, bahwa ilmu itu begitu sangat penting. Jadi walaupun kita berdarah-darah untuk bisa mendapatkan ilmu ini, gitu kan ya, insya Allah ilmu ini akan menjaga kita. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Dari mudik ya? Dari mudik sampai kemana? Akhirat. Dari mudik sampai ke akhirat, luar biasa. Karena memang ini asik sebetulnya pembahasannya ya. Iya betul. Ya, pembahasan yang sampai nanti Lebaran beres baru selesai. Kayak 2 minggu setelah mudik aja, dua minggu setelah Lebaran aja bahasan mudik masih jadi bincangan hangat. Harus balik. Belum harus baliknya kan, seperti itu. Makanya kita coba pengkolkan gitu kan ya, jangan sampai kita terfokus kepada mudik. Sibuk mudik di dunia gitu kan ya, sampai kemudian kita lupa akan mudik yang sebenarnya. Tidak sedikit loh orang yang melakukan perjalanan mudik, kemudian di perjalanannya ternyata itu adalah jatah terakhir ia di dunia. Nah, dia sibuk mengurusi mudik ke kampung halamannya di dunia, bertemu dengan sanak saudara. Dia tidak menyiapkan persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Wah, mengerikan. Iya. Jadi mau mudik di dunia mau mudik langsung ke akhirat sekalian ya itu mah ya. Ya, karena kita nggak tahu kapan mudik ke akhirat ya, karena itu sudah terjadwal. Yang tahu jadwalnya Allah. Ya kapanpun bisa gitu. Ya, itu memang hak prerogatifnya Allah gitu. Oke, insyaallah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sangat renyah dan juga rangkupnya ya diskusi kita pada kesempatan kali ini membicarakan masalah mudik dan juga pulang kampung. Ya kalau misalkan mudik dan juga pulang kampung sih ya saya kira itu sama aja sebetulnya, mudik-mudik keneh intinya mah. Ya sama kayak beginilah ya yang lucu itu. Nganjuk aja yang dibayar nangke. Karena cenah mana bayar nangke cenah. Nganjuk kata lain dia dibayar nangke cenah kan kalau gitu. Orang yang video teh ya, Bazid kalau nggak salah Bazid gitu. Oke teman-teman, insyaallah karena memang kita dibatasi oleh durasi ya, insyaallah dan memori kamera. Kita cukupkan sekian untuk diskusi kita pada segmen Babe kita kali ini ya, bedah berita. Yang jelas berita terkait mudik dan juga pulang kampung ini memang kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mundur kena, maju juga kena. Tapi kalau misalkan teman-teman siap untuk menerima resikonya, gitu kan ya, janganlah. Soalnya ini memang urusannya dengan nyawa ya, seperti itu. Lebih baik kita coba cari aman saja. Ya, dan diantaranya ya kita pun bisa mendapatkan ibroh ya di di perkara mudik dan juga pulang kampung ini. Baik Zat, sebelum ditutup closing statement nih Zat.
Ya, ini saya coba kaitkan ya dengan apa yang kita bicarakan dengan momentum Ramadan. Di dalam sebuah hadis itu Rasul mengatakan sungguh celaka, ada 3 orang yang Rasul sebut celaka. Sungguh celaka orang-orang yang mendengar namaku, yaitu nama Rasul, dan dia tidak bersolawat. Betul. Dan yang kedua, sungguh celaka orang-orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, masih ada, tapi dia tidak menyempatkan untuk berbakti kepada orang tua, untuk mengurusnya. Dan yang ketiga, sungguh celaka orang-orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentu dengan aktivitas yang tadi poin pertama, tidak hanya urusan mudik saja, semua urusan kita pahami dengan ilmu yang Allah berikan dan aturan yang Allah berikan, yaitu Islam. Mau ngukur untuk urusan mudik, mau ngukur untuk urusan politik, mau ngukur urusan ekonomi, mau ngukur urusan pandemik, mau ngukur urusan-urusan yang lain, pernikahan nih, jomblo-jomblo, maka maka ini harus diukur dengan alat ukur yang benar, yaitu Islam. Seperti itu. Ini bulan Ramadan momentum nih. Kalau antum benar-benar sampai nggak paham masalah ini, ya jangan sampai kita termasuk kategori yang mendapat Ramadan tapi nggak dapat ampunan. Ya, nauzubillah min dzalik. Gitu. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas sering-sering yang renyah di siang hari menuju sore ini. Baik, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan ibroh yang begitu sangat luar biasa. Ya, ibroh, terutama ibroh di balik mudik yang hakiki tadi, insyaallah. Oke, gitu saja untuk segmen kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.